Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS Literasi Manusia. Saya Rara Amrian. Muhammad Wajib Gifari. Saya Dwi Fikri. Saya Kais Muhammad Anadian. Saya Hazratul Arsyad. Saya Iksan Aulia Rahman. Apa yang menyebabkan virus COVID-19 terjadi di tahun 2020 dan jelaskan dampak-dampak yang terjadi di seluruh sektor karena pandemi COVID. Penyebab virus COVID-19 ini merupakan virus baru, virus yang berada pada hewan namun dapat menular pada manusia. COVID-19 ini belum pasti penularannya pertama pada hewan apa, namun WHO mencurigai virus ini menular pada hewan kelelawar yang dikonsumsi. Di negara China, tepatnya pada pasar hewan di kota Wuhan, masyarakat sana sering mengkonsumsi daging hewan kelelawar yang diduga karena hewan tersebut telah terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 dapat menyerang pada manusia, menimbulkan gejala batuk, bersin, dan sesak napas. Untuk gejala awal saat terkena virus COVID-19 ini. Virus COVID ini bisa menyebabkan kerusakan pernapasan dan menyebabkan sampai kematian. Sektor yang terdampak pandemi COVID-19 ini, yang pertama ada sektor wisata. Sebuah negara melakukan lockdown, maka sektor yang akan terdampak pertama itu adalah sektor wisata, karena turis tidak bisa datang untuk berlibur maupun berkunjung ke negara yang menerapkan lockdown. Yang kedua ada sektor manufaktur. Sektor ini merupakan sektor yang terdampak pandemi juga karena tidak bisa mengekspor barangnya ke luar negeri. Yang ketiga ada sektor ekonomi. Itu disebabkan karena melemahnya sektor-sektor lain pada negara yang terdampak pandemi ini di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sektor transportasi. Pada sektor transportasi merupakan sektor yang juga terdampak karena pandemi ini. Sektor ini akan kehilangan penumpang dikarenakan masyarakat yang tidak bisa berpergian menggunakan transportasi. Selanjutnya yaitu sektor sosial. Sektor sosial juga terdampak karena pandemi ini karena negara melakukan lockdown dan menghalangi dan mengurangi aktivitas sosial antar masyarakat. Sektor pangan. Sektor pangan merupakan yang terdampak karena pandemi, karena kebutuhan pangan akan terganggu karena pendistribusian antar daerah terganggu karena diberlakukannya lockdown. 7. Sektor kesehatan. Merupakan sektor yang sangat terdampak karena wabah COVID-19 dikarenakan dari segi perawat dan dokter hingga peralatan dan obat-obatan akan membutuhkan banyak sekali untuk menangani pasien COVID-19. Buatlah pemikiran-pemikiran yang bisa disumbangkan dalam bentuk ide atau gagasan penanganan COVID di segala sektor kehidupan. Berikut sektor yang perlu ditangani adalah sektor kesehatan, fisik dan mental, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor pariwisata. Berikut merupakan pemikiran-pemikiran yang telah kami pikirkan dan selanjutnya yaitu dari sektor kesehatan. Yang pertama, dalam sektor kesehatan kita harus dapat menanggulangi terpaparnya virus COVID-19 ini. Dari segi fisik, kita harus menjaga imun tubuh untuk selalu siap dan kuat dalam mencegah virus ini. Karena virus COVID-19 untuk sekarang belum tersedia vaksinnya, oleh karena itu imun tubuh kita harus siap dan kuat dalam mencegah virus ini dengan minum-minuman atau minum vitamin. Yang selanjutnya adalah sektor ekonomi. Ada dua pemikiran yang ingin kita sumbangkan, yaitu yang pertama, untuk pertokoan mungkin bisa mengalihkan transaksi atau jual belinya melalui sosial media atau e-commerce. Terus yang kedua untuk perusahaan yang bergerak pada bidang produksi bisa
membuat batasan jumlah pegawai seperti membagi shift kerja agar produksi tetap berjalan atau dengan melakukan WFH kepada karyawannya. Kemudian ada sektor sosial. Selama pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak sosial secara langsung. Maka dari itu, kita dapat melakukan penanganan dengan cara melakukan aktivitas sosial secara virtual, namun jika terpaksa untuk melakukan kontak sosial secara langsung, harus sesuai protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak atau social distancing. Lalu ada sektor pariwisata. Bentuk terdampaknya pada sektor pariwisata yaitu tidak adanya pengunjung selama adanya peraturan PSBB. Oleh karena itu, sektor pariwisata dapat buka kembali namun dengan mematuhi protokol seperti membatasi jumlah pengunjung agar tidak terjadi kerumunan para wisatawan dan mengurangi jam operasional. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.